Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat berkumpul bersama keluarga dan beraktivitas. Walaupun kita tahu saat ini kita masih dalam perasaan kecewa dan tidak tahu. Walaupun saya tahu hari ini kita semua dalam keadaan kecewa, tetapi kita sebagai bangsa yang mencintai timnas Indonesia harus segera move on dan bangkit. Sebelum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman dengan menonton video saya dan menekan tombol like serta subscribe. Dukungan itu akan selalu saya harapkan dan tentunya demi berkembangnya channel saya. Baik teman-teman, hari ini dari tadi malam setelah Indonesia bermain 2-1 kalah dari tuan rumah Cina dalam kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup C, kita tandang. Kita tahu bersama kita bermain di Cina di Stadion Qingdao Youth Football. Di situ kita mengalami kekalahan. JHS, Miss Hilgers dan kawan-kawan, Rizky Ridho, memang di babak pertama kita harus kebobolan 2 gol terlebih dahulu. Dari hasil pertandingan ini teman-teman, tadi malam kita melihat bagaimana sebetulnya timnas Indonesia sejak menit awal melakukan tekanan, mempressing, memberikan serangan secara permainan dari awal hingga akhir. Memang ball possession kita yang menguasai. Kita yang menguasai pertandingan, kita yang mengatur alur serangan, tetapi hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah sepak bola. Sepak bola, bola bundar, bisa menggelinding kemana saja, kemana yang ingin dia masuki. Dan tentunya tadi malam timnas Indonesia merasakan pil pahit setelah 3 laga yang dijalani bermain imbang dengan harapan berhasil meraih poin dengan penuh percaya diri menghadapi tuan rumah Cina yang memang secara hitung-hitungan harusnya bisa dikalahkan dalam hal komposisi pemain yang kita miliki dengan pemain-pemain Eropa, tetapi hasil ternyata tidak berkata demikian. Tuan rumah berhasil mencuri 2 gol di babak pertama melalui skema serangan balik cepat. Setelah dikurung, mereka melakukan counter attack yang membahayakan dan terjadi salah komunikasi pada lini pertahanan antara Miss Hilgers dan JHS. Disinilah yang mengakibatkan terciptanya gol pertama oleh Behram Abdueli. Dan kemudian pada menit ke-44 yang berikutnya, masih di babak pertama, Cina menggandakan melalui Zhang Yuning di menit 44. Gol ini memberikan rasa percaya diri bagi pemain-pemain Cina. Memasuki babak kedua, memang pelatih Sintayong melakukan pergantian, menarik keluar Miss Hilgers dan memasukkan Rizky Ridho, kemudian memasukkan Malik Rizaldi dan Asnawi Mangku Alam terpasang. Sen Patinama digantikan oleh Pratama Arhan. Di babak kedua baru Indonesia memiliki peluang yang dapat diciptakan gol pada menit-menit akhir melalui lemparan khas Pratama Arhan yang kemudian memantul terkena salah seorang pemain Cina dan jatuh di kaki Tom Haye. Kemudian Tom Haye melakukan tendangan dan berhasil memperkecil kekalahan menjadi 1-2. Baik teman-teman, evaluasi dari pertandingan ini tentu pelatih Sintayong dan jajaran ofisial akan mengkaji apa yang menjadi titik lemah. Sebagai pecinta sepak bola, saya melihat di sinilah kita memerlukan seorang striker murni berangka 9.
bagaimana peluang-peluang yang didapatkan tidak bisa dikonversi menjadi gol. Karena memang kita tidak memiliki seorang goal getter yang dapat mencetak gol dari peluang-peluang yang kecil. Dari sekian banyak peluang, yang mencetak gol pun adalah seorang Tom Haye. Ini memang sangat dirasakan. Dan ketika pelatih Sintayong melakukan regulasi putaran pemain, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini di bangku cadangkan, diberikan masukan untuk dapat mengisi posisi seperti Asnawi, kemudian kita lihat lini pertahanan memang sangat berbeda. Tampil mendominasi tetapi tidak dapat menembus pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Cina. Pemain Cina hampir mirip seperti pemain-pemain Bahrain. Mereka memanfaatkan kemenangan. Mungkin mereka sudah belajar dari pemain-pemain Asia Barat atau Timur Tengah. Ketika terjadi kontak fisik sedikit saja, melakukan gulingan-gulingan, bahkan hal-hal yang tidak perlu. Ini mereka sudah pelajari dan ini mereka terapkan ketika berhadapan dengan Indonesia. Dengan maksud memancing emosional pemain Indonesia untuk tidak lagi fokus pada tekanan. Dan ini berhasil teman-teman. Ini berhasil karena memang uluran waktu yang dilakukan, kemudian berguling-guling dengan hanya satu sentuhan yang bisa saja itu seharusnya tidak, karena mereka ingin mempertahankan kemenangan. Tapi bagi timnas Indonesia, come on, harus segera bangkit. Kalah di kandang Cina bukan berarti peluang itu tidak ada. Memang berat, tetapi peluang itu masih ada. Kenapa? Kita masih menduduki peringkat kelima. Artinya Cina masih berada di bawah Indonesia dengan poin yang sama. Kita tunggu pertandingan karena kita masih memiliki 4 laga kandang. Dan harapannya 4 laga kandang ini mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Di 4 laga kandang nantinya akan meraih poin penuh. Harapannya karena kita tanggal 15 dan 19 November kita akan bertemu Jepang dan bermain melawan Arab Saudi. Mudah-mudahan di 2 pertandingan ini kita bisa meraih poin maksimal hingga dapat bersaing. Paling tidak kita akan masuk pada posisi peringkat 3 atau 4 untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada di tahun 2026. Baik teman-teman, itulah harapan yang dapat kita berikan. Dalam kondisi seperti ini, dukungan supporter, para fans, pecinta timnas Indonesia, mari tetap kita dukung. Jangan ketika kita menang saja kita sanjung, tapi ketika kalah pun harus kita dukung. Karena timnas Indonesia adalah sebuah perjalanan yang harus dilakukan tahap demi tahap, dan memang lolos Piala Dunia sebetulnya bukanlah target bagi pelatih Sintayong. Paling tidak memberikan harapan itu sebuah hal yang bagus. Tetap kita dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.